Shalom saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Pernah ada seseorang datang kepada saya dan bertanya, Pak Pendeta, Pak Gembala, aduh bagaimana nih ini katanya di tahun 2021 ini kita mendapat ancaman baru, yaitu virus corona varian baru ya. Ini bagaimana nih, katanya dia punya tingkat penularannya itu jauh lebih cepat dibandingkan COVID sebelumnya. Dan katanya di tahun 2020 kemarin ya, itu dia menyerang orang yang 60 tahun ke atas, itu banyak yang meninggal 60 tahun ke atas. Dan berbeda dengan yang 2021 ini, katanya itu yang meninggal itu 60 tahun ke bawah. Dan orang ini bertanya kepada saya itu, dan dia bertanya lagi pertanyaan kedua, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari penyakit tersebut. Kemudian sebagai hamba Tuhan yang harus saya jawab ya, tentunya kita kembali kepada firman Allah, kita kembali kepada Tuhan, karena segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu. Yang awal dialah awal dan akhir, atau alfa dan omega. Dia yang tahu apa yang terjadi di awal dan apa yang akan terjadi nanti, dan bahkan apa yang terjadi di akhir nanti daripada dunia ini. Semuanya Tuhan tahu. Maka Bapak Ibu Saudara, saya membacakan sebuah firman Tuhan kepada dia tentang ketika bangsa Israel mengalami kelaparan ya, dan akhirnya mereka keluarga Yakub maksud saya mengalami kelaparan, dan akhirnya mereka mengungsi ke Mesir, dan di sana mereka ditempatkan atau diberi tempat yang bernama Goshen. Dan anehnya di dalam sejarah-sejarah tersebut kita melihat bahwa ada beberapa tulah yang terjadi menimpa orang Mesir, dan akhirnya banyak sekali tulah yang akan terjadi menimpa orang Mesir. Dan anehnya ya, pada saat contohnya tulah pikat ya, lalat pikat itu, lalat begitu banyak membunuh banyak binatang, merusak banyak tanaman pada waktu itu di Mesir, dan akhirnya banyak yang rusak, banyak yang meninggal. Tetapi anehnya tanah Goshen itu tidak disentuh atau tidak bisa masuk lalat ke sana, padahal tanah Goshen itu sebuah tempat yang tidak jauh dari Mesir. Dan penyakit sampar itu atau persoalan tulah dan lain-lain sebagainya itu tidak sampai menyentuh kepada tanah Goshen. Dan saya kemudian menunjukkan sebuah ayat lagi di bagian lain yang mengatakan bahwa pada waktu lalat pikat itu diturunkan kepada Mesir, dan akhirnya orang Mesir ditimpa oleh hal itu, namun Allah mengecualikan tanah Goshen. Kenapa? Karena di sana ada umatnya tinggal, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya yang perlu saya dan saudara lakukan, jawabannya dari pertanyaan tadi adalah apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi virus corona varian 2. Saya berpikir mau itu virus corona varian 2, 3, bahkan 100 varian pun yang turun ke dunia itu tidak jadi persoalan bagi anak-anak Tuhan. Aplikasinya yang harus kita lakukan itu sebenarnya sederhana, dan itu sudah sering dipesankan Tuhan kepada saya dan saudara, dan sudah diberikan teladan yang pada waktu Yesus datang ke dunia ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah setiap hari harus ada doa di rumah kita. Entah pagi, siang, atau sore, terserah saudara. Apapun alasannya, setiap hari harus ada doa di rumah. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan lagi untuk agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut? Yang kedua adalah kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Setiap hari harus kita membaca firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam setiap hari. Dan yang ketiga dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari penyakit tersebut? Yang ketiga, kita harus melakukan firman Tuhan itu. Saudara boleh memperhatikan
menghargai, menghormati, mengikuti peraturan, protokol kesehatan pemerintah itu tidak salah saudara perlu lakukan. Tetapi yang jauh lebih daripada itu adalah yang tiga ini: doa, baca firman, merenungkan firman, dan yang ketiga adalah melakukan firman. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.